Halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan Komputer Informatika. Jadi di sini saya ingin mewawancari Kakak tentang bagaimana sih pandangan Kakak sama anak-anak itu yang sudah menggunakan handphone padahal usianya belum cukup. Sebelumnya dengan Kakak siapa? Nama saya Yemima. Oh, Yemima ya. Kalau boleh tahu Kakak dari kuliah mana? Saya sekarang sedang berkuliah di Universitas Sumatera Utara, S1 Psikologi, semester ke-6. Oh, semester genap. Wah, keren-keren. Jadi sebelumnya apakah kakak bersedia untuk diwawancarai? Siap? Kapan aja siap? Oke. Jadi sebelumnya kan sudah saya bilang bagaimana sih pandangan kakak itu sama anak-anak yang masih kecil itu masih udah dikasih handphone gitu. Kalau menurut pandangan saya pribadi tentang anak yang masih di bawah usia tapi udah diizinkan orang tuanya menggunakan handphone, itu sebenarnya kebijakan yang kurang tepat dari orang tuanya ya. Karena kan juga kan handphone itu kan selain ada sisi positifnya ada sisi negatifnya juga. Jadi sebenarnya untuk pengguna handphone itu cocoknya untuk anak dewasa yang bisa kita bilang di atas 15 tahun mungkin ya. Kalau masih di bawah umur masih kurang cocok atau mungkin belum bisa. Karena penggunaan handphone itu terlalu luas, jadi takutnya nanti anak-anak itu kena dampak negatifnya. Selain karena mungkin luasnya penggunaan handphone itu mungkin ada juga dampak untuk kesehatan seperti radiasi mata dan juga perkembangan otak anak mungkin akan telat karena terlalu fokus bermain HP. Jadi kalau menurut saya kebijakan seperti itu kurang tepat untuk orang tua karena bisa berpengaruh buruk untuk anaknya. Oke oke. Jadi ini lebih banyak dampak negatifnya ya kak. Kalau boleh tahu untuk dampak positifnya itu menurut kakak apa ya? Oh, kalau dampak positifnya mungkin kalau kita lihat mungkin ya sekarang ini banyak anak yang cepat pintar berbahasa Inggris, lebih fasih. Mungkin itulah bisa mendengarkan lagu-lagu yang berbahasa Inggris, jadi kemampuan berbahasa Inggris anak bisa lebih cepat. Oh, berarti kayak misalnya anak itu misalnya buka YouTube tuh, misalnya lagu-lagu anak bahasa Inggris. Jadi dari situ mereka bisa cepat gitu menggunakan bahasa Inggris karena kan juga secara kan kalau misalnya belajar kan bisa dari lagu juga atau apa gitu. Oh, oke. Seperti itu. Makasih banyak ya Kak buat waktunya untuk wawancara. Dan Selamat siang, Bang. Perkenalkan kami dari Politeknik Negeri Medan. Kami dari jurusan KI dari Prodi TRPL. Kami ingin mewawancari Abang. Apakah Abang bersedia? Bersedia. Pertama-tama, boleh perkenalan dulu, Bang? Ya boleh, nama saya Dede. Ya. Boleh perkenalkan jualan Abang? Ya, jualan saya ini tahu gejrot Medan. Ya. Pernah berkeliling gak, Bang? Keliling sih ya hanya beberapa kali karena model dagangannya nggak bisa keliling, hanya diam satu tempat aja dia. Oh, berarti udah 2 tahun ya, Bang? Ya 2 tahun. Ini Abang bikin sendiri? Ya bikin sendiri. Dari mana ini, Bang, bikinnya? Ya kita ya tetap ngambil ke pabrik juga kan untuk tahunya. Kalau risol bakwan ya kita buat sendiri kan. Karena kau tahu kan skalanya kan pasti pabrik, nggak bisa buat sendiri kan. Nah, kira-kira untuk perharinya omset jualnya berapa ya, Bang? Iya, omsetnya. Bisa range kok, Bang? Bisa. Untuk kalau kurang lebihnya sih ya 600 kurang lebih. 500 kurang lebih. Ya kalau lagi rame mau sampai 600 gitu kan. Ya untuk produk marginnya sih paling ya 2000 lah kurang lebih. Kita bilang 2000 kurang lah untuk per porsinya produk marginnya kan. Ya, jadi kalau untuk jika habis, kalau seandainya habis ya dapat keuntungan 200.000 kotor ya, belum potong minyak, makan atau biaya plastik gitu. Biasanya Abang jualan dari jam berapa ke berapa, Bang? Untuk biasa jualan dari jam setengah 9 lah, 8.30 sampai ya habis lah, cepat habis cepat pulang. Biasanya langganan anak-anak apa, Bang? Ya, Anak kampus itu. ya pelangganan anak kampus karena kan kebetulan saya depan rumah sakit ya, orang-orang rumah sakit juga kan. Terima kasih ya, Bang.
Selamat siang Bang, saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan. Jurusan saya KI, prodi dari Telekomunikasi Negeri Medan. Jadi di sini saya ingin mewawancari Abang, apakah Abang bersedia? Bersedia boleh. Oke. Jadi kan Abang nih lagi jualan kopi segelas ini kan Bang. Mereknya ini dari tahun kapan ya Bang? Segelas ini udah berjalan, ini masuk tahun kedua. Oh, tahun kedua berarti baru. Iya baru. Jadi Abang udah kerja di sini berapa lama? Kurang lebih di 5 bulan. 5 bulan. Iya. Jadi kan banyak nih mahasiswa dari USU sama dari Politeknik Negeri Medan kan banyak beli di Abang. Nah biasanya top seller kopi itu apa ya Bang? Seller kopi, best sellernya. Best seller ya? Best seller yang dijual dari menu kami, maksudnya itu. Kebanyakan yang pada suka beli kalau di kopi itu di Kopi Susu Gularen. Kebetulan kami juga jual non kopi. Non kopi ada di Thai tea sama coklat. Biasanya buat range harganya berapa ya Bang? Range harga dari 8.000 sampai 15. Oh, oke Bang, sekian wawancara saya. Terima kasih ya Bang. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya M. Rafli dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Dan ini saya ada tugas bahasa Indonesia untuk wawancara pedagang-pedagang yang ada di sekitaran kami. Jadi dengan Ibu siapa saya bicara Bu? Biniarti. Ibu Biniarti. Baik Ibu Biniarti, kalau boleh udah berapa lama Ibu usaha gini Bu? Sekitar 8 tahun dari 2016 sampai sekarang. 8 tahun, sekitar 8 tahun. Cukup lama juga. Ini usaha sendiri atau gimana Bu? Punya bapak. Punya Bapak. Orang tua. Orang tua dulu punya orang tua lah. Kalau sekarang namanya orang tua udah sakit ya kami lah yang meneruskannya. ini lapak ini pindah-pindah atau di sini aja tetap Bu? Tetap di sini aja. Oke. Biasa jam rame-rame itu sekitar jam berapa Bu? Kalau Habis juhur tuh. habis zuhur Habis juhur. Tapi kalau panas terik dari jam 11 awak datang udah mulai rame. udah mulai rame. Selamat siang Kak. Selamat siang. Maaf mengganggu waktunya. Ya. Saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Komputer Informatika, prodi TRPL. Izin mewawancarai Kakak. Apakah Kakak berkenan? Ya, berkenan. Maaf sebelumnya Kak. Jika boleh tahu di perusahaan mana Kakak bekerja? Ya, jadi saya bekerja di perusahaan pertambangan emas yang ada di Kecamatan Batang Toru di Sumatera Utara juga di Kabupaten Tapanuli Selatan. Orang biasa sebut perusahaan itu sebagai Martabe Gold Mine. Oke. Baik. Adakah tantangan yang Kakak hadapi dalam perusahaan Kakak? Dalam pekerjaan ya maksudnya ya. Kalau dalam pekerjaan tentu ada baik dari segi teknis maupun non teknis. Kalau dari segi teknis sudah pasti seiring berjalannya waktu maka penambangan akan semakin kompleks dan rumit. Nah kalau dari segi non teknis banyak, apalagi di perusahaan pertambangan kan biasanya didominasi oleh laki-laki ya. Ya, apalagi dengan berbagai kalangan umur, berbagai kalangan bidang ya, karena tidak hanya bidang pertambangan aja yang ada di pertambangan emas itu sendiri. Jadi memang pasti ada, kalau dibilang apakah ada tantangan, pasti ada, teknis maupun non teknis. Oke, baik. Bagaimana cara Kakak menghadapi tantangan tersebut? Kalau menghadapi tantangan dari teknis dulu ya, sering berjalannya waktu pasti jika kita mendalami suatu hal itu pasti kita akan makin memahami lagi. Jadi kalau dari teknis sendiri itu dari day per day-nya kita harus belajar dari masalah yang ada sebelumnya. Kalau untuk dari segi non teknis menghadapinya adalah yang pertama kita harus motivasi dulu. Tujuan kita bekerja itu untuk apa? Karena memang saya bekerja itu memang untuk keluarga.
Jadi ketika ada masalah permasalahan non teknis itu harus dihadapi dengan kepala dingin dan dengan nasihat-nasihat dari orang tua khususnya. Mungkin itu aja sih, Marta. Eh, adakah motivasi kakak yang ingin disampaikan kepada kami yang sedang kuliah? Untuk yang sedang berkuliah, motivasi yang aku ingin sampaikan adalah teruslah belajar, tetap semangat, karena dalam dunia pekerjaan kompleksitasnya lebih tinggi daripada dunia perkuliahan. Tidak hanya masalah akademis maupun masalah non akademis. Jadi tetap semangat, ingat tujuan awal kita ingin mencapai apa. Jika kita sudah pakem nih dengan tujuan kita, maka sudah pasti day to day-nya kita akan menjalani sesuatu, menjalani kuliah kita itu dengan ikhlas dan penuh keyakinan. Oke. Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Ya, Terima kasih kakak telah berkenan untuk diwawancarai. Iya, sama-sama. Ya, Sampai terima kasih ketemu kak. lagi. Oke. Udah ya. Makasih ya kak. Iya, Dek. Udah aja kan. Iya kak. Elastic goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you